Hai semua, kembali lagi di tutorial Breakout dengan JavaScript dan Passer.js. Di video kali ini kita akan membuat mungkin kalau misalkan saya refresh game kita. Nah, di sini kalau kalian perhatiin kan, sorry maaf, ini kan bolanya ini kan dia tuh awal-awal kan dari tengah-tengah ya, tengah-tengah layar ya, karena kalau misalkan kalian perhatiin kodenya di bagian bola, nah di sini kita naruh posisi Y-nya itu adalah tinggi layar dibagi dua, jadi dia setengah setengah dari tinggi layar. Jadi kita taruh sini. Nah, kita mau ngebikin bolanya itu ada di player, jadi nanti dia bakal ngikutin player, lebih tepatnya di atas di sini, di atas sini. Nah, dan nantinya ketika kita mencet tombol misalkan spasi ya, nah nanti kita baru ngebikin bolanya itu ke atas gitu. Oke, dan bagaimana caranya? Nah, pertama kita bisa bikin sebuah variabel, itu adalah untuk ngasih tahu kalau bolanya itu ada di player. Jadi kita bisa masukin ke this context. Misalkan kita kasih nama variabelnya adalah ball on player gitu ya, on player. Kasih true. Oke. Dan kita bisa memposisikan posisi bola, posisi Y-nya itu adalah dari posisi player, posisi Y-nya dikurang 25. Jadi kalau misalkan sekarang kita jalanin, coba kita lihat. Nah, sekarang kalian perhatiin, nah sekarang bolanya itu mulai dari bagian posisi player dan tidak mulai dari tengah-tengah lagi. Tapi sekarang kita mau ngebikin bolanya itu stay dulu sama papan kita, sama player kita. Dan nantinya ketika kita mencet spasi atau apapun itu terserah kalian, nanti kalian bisa atur sendiri, nanti kita baru ngebikin bolanya ke atas. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa nih di bagian function update, kita bisa cek, nah kita bisa gunain ini apa namanya, keyboard kita, this dot input dot keyboard on on Q down. Jadi di sini kita bakal ngebikin nantinya pas kita mencet tombol spasi, nah bolanya itu bakal baru boleh bakal ke atas. Karena nanti kan bola itu bakal stay dulu nih sama sama player kita, sama papan kita. Dan nantinya pas kita mencet spasi baru bolanya itu ke atas dan kita bisa mulai game kita. Dan di sini kita bakal gunain on event. Jadi di passer kita bisa gunain on event. Event ini itu event cooldown. Di mana itu adalah tombolnya adalah space, space gitu. Oke, setelah itu dia nerima function, tapi di sini kita bisa gunain anonymous function. Jadi anonymous function itu seperti ini ya, seperti ini. Jadi pada dasarnya kalau misalkan kalian mungkin belum pernah, mungkin kalian bukan programmer JavaScript atau belum pernah belajar JavaScript, anonymous function ini sebenarnya pada dasarnya function pada umumnya, cuman di sini dia nggak ada namanya gitu, ya nggak ada definisinya. Kalian bisa aja bikin function terpisah, habis itu kalian taruh di sini gitu kan, tuh bisa aja seperti itu. Tapi di sini saya gunakan anonymous function aja. Lalu di sini, nah kita mau pas nantinya kita mencet spasi nih, nah otomatis nanti bola kita itu kan berarti nggak ada di player ya. Nah berarti kita bisa bikin variabel ball on player ini menjadi false. Jadi kita bisa ubah value-nya this dot ball on player menjadi false. Nah setelah itu kita bisa nih, kita bisa cut yang dari sini, karena kan awal-awal dia itu kan langsung ke atas ya. Nah kita baru ngebikin dia itu bakal ke atas pas kita mencet spasi gitu. Coba kalau sekarang kita save, kita lihat. Nah, kalau kalian perhatiin, nah bolanya sekarang ada di si player nih. Kalau misalkan saya mencet spasi, nah bolanya baru ke atas gitu. Oke, nah tapi kita juga mau bolanya itu ngikutin player juga. Kalau misalkan kalian perhatiin, ini kan bolanya ada di atas player nih, ada di atas papan kita. Jadi pas saya ke kanan, nah dan ke kiri, nah lihat nah, jadi bolanya ngambang gitu ya, dia boleh ngambang, dan kita tuh mau bolanya itu mengikuti si player ini, si papan ini. Dan setelah itu nanti kita bisa mencet spasi juga gitu ya, biar buat ngebikin bolanya itu ke atas. Kalau seperti ini kan jadinya aneh ya, misalnya saya di sini terus saya mencet spasi, no dia aneh gitu ya. Oleh sebab itu kita mesti ngebikin agar bolanya itu stay di player dulu. Nah nantinya baru pas kita mencet spasi baru dia mulai gamenya, baru dia ke atas gitu. Nah
kita kan tadi kan udah punya nih variabel ball on player. Kita bisa nih ngebikin sebuah if statement kalau misalkan this dot ball on playernya true, karena ini kan awal-awal kita kasih nilai true ya, sini true. Nah kita mau ball dot body dot x nya, jadi posisi bola x nya itu adalah posisi player x nya, oke, dikurang 10. Jadi nantinya dia di posisi x nya itu bakal ngikutin posisi player dikurang 10 gitu. Kenapa nggak dikurang sama speed dari player? Karena itu beda dan itu bakal kenceng banget. Oke, sekarang kalau misalnya kita save, kita lihat kode kita. Oke, ini bolanya di atas player, dan kalau misalkan sekarang kita jalan kanan kiri, nah lihat loh, sekarang bolanya mengikuti player kita. Dan sekarang kalau misalkan saya di sini terus saya pencet spasi, nah itu. Jadi sekarang apa namanya, kita bisa ngebikin bolanya itu stay dulu nih di player, baru pas kita mungkin udah nyari-nyari posisi yang enak ya kan, baru kita bisa pencet spasi gitu, baru kita bisa mulai game kita. Oke, dan ya di video kali ini kita sudah membuat membuat posisi bola ini itu menjadi tidak langsung mulai gitu ya, ibaratnya nggak langsung di tengah-tengah atau tiba-tiba di bawah segala macam. Jadi kita bisa milih mau mulai bolanya di mana, baru pas kita mencet spasi bolanya baru ke atas gitu. Jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.